Pemilu tiba, pesta dimulai, bendera berkibar, spanduk berjajar, pakaian necis, mendadak agamis. Janji-janji disebar, seakan memberikan angin segar. Kursi-kursi dibungkus mewah, diperebutkan penuh gairah. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Siasa Studio. Kali ini kita akan membahas yang menarik dan kita harus telisik di tempat-tempat yang berisik, yaitu di Siasa Studio. Jangan lupa nonton terus untuk dukungan kalian semua kepada kami. Kita bahas kali ini pesta demokrasi. Salam kebangkitan Islam. Kawan-kawan, pemilu yang dilabeli sebagai pesta demokrasi dinilai sebagai sebuah tolak ukur bagi suatu negara yang mengaku negara demokratis. Pemilu dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dinilai sebagai cara melahirkan pemimpin baru dari suara rakyat. Tapi, apakah suara rakyat sungguh menjadi kedaulatan? Apakah tenggelam dalam pengaruh uang dan kekuasaan? Apakah suara rakyat memang masih berharga ketika lobby dan uang berbicara? Sudah sering kita dengar, pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu Istilah pesta demokrasi muncul setelah pemerintahan Orde Baru berhasil memenangkan pemilihan umum 1971 dan 1977. Istilah pesta demokrasi yang disematkan pada kegiatan pemilihan umum atau pemilu pertama kali disebutkan oleh Soeharto menjelang pemilu 1982 saat berpidato di pembukaan rapat gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia pada Februari. Soeharto menyatakan bahwa pemilu sebaiknya dianggap sebagai perayaan demokrasi, di mana hak-hak demokrasi dianggap atau digunakan dengan penuh tanggung jawab tanpa berubah menjadi sesuatu yang menimbulkan rasa ketegangan atau rasa takut. Pada pemilu 1982, Golkar kembali memenangkan pemilu. Banyak yang menilai pemilu 1982 dianggap hanya sebagai perayaan yang dirancang untuk melegitimasi kembali kemenangan pemerintah. Pesta demokrasi tersebut pada dasarnya adalah ajang rutin 5 tahunan yang diadakan untuk merayakan kembalinya kemenangan para pemimpin. Kemenangan mutlak ini tidak terlepas dari campur tangan presiden yang memegang kekuasaan penuh. Pendapat menarik muncul salah satunya dari John Pemberton. Menurutnya, mungkin karena pemilu dianggap kegiatan seremonial rutin, pemerintah perlu menamainya dengan pesta demokrasi. Tapi pesta di sini menurut Pemberton bukan merujuk pada arti perayaan, tetapi lebih merujuk pada acara seremonial Jawa seperti hajatan pernikahan, di mana para tamu diarahkan ke kursi-kursi yang telah disediakan dan mengikuti rangkaian acara yang sudah disusun. Selama masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia telah mengadakan 3 kali pemilu, yaitu pada 1971, 1977, 1982, 87, 92, dan 97. Namun, pelaksanaan pemilu di bawah Orde Baru memiliki ciri khas yang berbeda dari pemilu yang umum di negara-negara demokrasi. Di negara demokrasi, pemilu dibangun berdasarkan prinsip bebas dan adil, ya, free and fair, dalam struktur maupun prosesnya. Sebaliknya, Orde Baru justru menghindari prinsip-prinsip tersebut. Akibatnya apa? Terjadi ketimpangan dalam persaingan antar peserta dan hasil pemilu tidak merefleksikan aspirasi serta kedaulatan rakyat. Pemilu diatur sedemikian rupa demi mempertahankan kekuasaan Orde Baru itu sendiri setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Orde Baru runtuh akibat krisis ekonomi yang melanda sejak 1997. Situasi ini diperparah oleh besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah yang akhirnya apa? Mendorong Presiden Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998. Siapa yang pernah ngerasain? Pemilu dinilai sebagai sebuah tolak ukur bagi suatu negara yang mengaku negara demokrasi. Pemilu dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan pemilu diharapkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di era Orde Baru, pemilu hanyalah pesta wajib 5 tahunan dengan pemenang yang sudah bisa diketahui sejak awal. Jadi sudah ditentukan, kawan. Hingga 2024 ini sudah 13 kali pemilu dirasakan dan situasi yang sama nampaknya terus berlangsung sampai saat ini. cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024. Di telikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas
pendaftaran ke KPU. Ya, memasuki akhir 2024, sesudah pemilu presiden dan DPR, sudah disuguhkan carut-marutnya politik dalam rangka pemilu. Mulai dari cawe-cawe presiden, gonta-ganti pasangan calon wakil presiden, sampai dengan masalah keputusan MK. Keterlibatan presiden dalam urusan pemilu, atau yang sering disebut sebagai cawe-cawe ini, menimbulkan kecurigaan atas netralitas dan keadilan dalam proses demokrasi. Selain itu, fenomena gonta-ganti pasangan calon wakil presiden menunjukkan betapa lemahnya komitmen dalam proses politik. Seolah-olah ya kandidat hanya dipilih berdasarkan kalkulasi elektoral daripada visi yang jelas untuk bangsa. Demokrasi juga melahirkan politisi dan partai yang pragmatis dan oportunis. Mereka cenderung membuat keputusan berdasarkan situasi atau peluang jangka pendek. Ya, pragmatis praktis lah ya. Bahkan seringkali mengabaikan prinsip-prinsip dasar demi keuntungan pribadi atau kelompok. Situasi ini wajar, karena demokrasi hanyalah arena kekuasaan yang rentan dimanipulasi, bukan sistem yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi aspirasi rakyat. Dan menjelang pemilihan kepala daerah November ini, kita juga sudah diperlihatkan lucunya kualitas calon-calon kepala daerah lewat pemilu ini. Lah, calon-calon tersebut akan dipilih. Namun, bisa lihat aja video sendiri. Oleh Ibu Nopi menjumpai beberapa anak-anak yang masih ingusi ya. Anak yang inklusi. Ingusi ya. Inklusi. Kami berbicara anak yang inklusi, anak berkebutuhan khusus disabilitas. Masalah apa pun, masalah ingusan ke apa, masalah kesehatan. Dengan apa? Dengan dia di masing-masing kecamatan, di masing-masing kabupaten ada ngopi gratis dengan kartu. Pertama itu kita ada kata atau dari kata mabar itu dalam istilah ingin selalu memberi, dalam artian selalu memberikan beberapa hal, penyampaian ke masyarakat atau memberi kepada masyarakat. Kami tutup dengan satu kata, kadang bagus wacana tapi kadang karya nyata. Ini kami yang di lapangan. Terima kasih. Wus wus wus, yes. Ini akan adalah bagaimana Anda menghadapi isu meritokrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Kamu KTP-nya mana? Saya ada. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya mendukung ibu. Insya Allah pada RT dan RW kita ke depan akan diberi handphone satu orang satu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan pelaporan. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Bagaimana caranya menangani masalah kera ekor panjang yang menyerang tanaman mereka? Demikian. Dalam rangka untuk mengatasi masalah utama pertanian di Gunung Kidul, yaitu regenerasi petani. Kacau. Lalu kita membahas mengenai biaya politik. Agar bisa menang dalam pemilu, partai atau para politisi perlu melakukan kampanye, berlomba-lomba mendapatkan suara terbanyak. Biaya kampanye mencakup banyak hal, mulai dari iklan di televisi, pemasangan spanduk, baliho, belusukan, hingga bagi-bagi bantuan. Untuk melaksanakan kampanye ini, biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit, bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, tergantung pada jabatan yang dituju dan luasnya wilayah kampanye. Diperkirakan biaya kampanye untuk setiap periode pemilihan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan apa? Semakin mahalnya harga media massa, biaya operasional, kampanye, serta upaya membangun tim yang kuat untuk mendukung pemenangan. Luar biasa tingginya biaya pesta demokrasi. Tingginya biaya ini mengakibatkan hanya orang-orang dengan kekuatan finansial atau yang punya duit gede nih, yang punya duit gede, atau dukungan dari pihak yang kuat secara finansial yang bisa bertahan dan maju sebagai kandidat. Akibatnya apa? Para politisi yang ingin memenangkan kursi kekuasaan harus mencari sumber pendanaan yang besar. Dan ini seringkali hanya bisa didapatkan dari orang-orang atau kelompok
yang memiliki kepentingan besar di belakang mereka. Hal ini membuat kesempatan bagi politisi independen atau mereka yang tidak memiliki dukungan finansial besar menjadi sangat kecil sekali. Lalu berharap dengan apa dan siapa? Nah, terkait dana kampanye ini, peraturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye. Berdasarkan peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye, di dalam pasal 31 ayat 1 disebutkan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten kota bersumber dari pertama, partai politik. Calon anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota dari partai politik yang bersangkutan. Yang ketiga adalah sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Pasal 31 nomor 3, dana kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 yang huruf C berasal dari A. Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan atau di badan usaha non pemerintah. Sekali lagi, tingginya biaya ini betul-betul untuk mengkampanye, membuat caleg dan partai politik membutuhkan suntikan dana dari luar. Disinilah muncul peran yang disebut sebagai oligarki. Oligarki adalah sekelompok kecil orang kaya atau kelompok bisnis yang menguasai atau mempengaruhi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah negara. Oligarki sering mendukung calon-calon tertentu untuk maju dalam pemilu dengan memberikan suntikan dana yang sangat besar. Bayangkan tadi, biaya tinggi. Tentu harus ada kerjasama dengan para pengusaha ini. Tapi tentu saja dukungan ini bukan tanpa pamrih, karena nggak ada makan siang yang gratis. Harus balik modal dong, namanya juga pengusaha investasi. Mereka mengharapkan calon yang dukungannya akan memperjuangkan kepentingan bisnis mereka atau memberikan kemudahan dalam berbagai aspek ekonomi ketika mereka terpilih. Jadi, apa dampaknya bagi masyarakat? Biaya politik yang tinggi dan suntikan dana dari oligarki. Apa mungkin ketika menang akan mementingkan rakyat? Yang kemungkinan besar hanya akan mementingkan gimana caranya balik modal dan lebih condong mengakomodasi kepentingan para pendukung finansial mereka. Kawan-kawan, sedikit sajak buat kalian. Semoga suka sebagaimana yang tadi di awal, tapi ini agak lebih panjang. Pemilu tiba, pesta dimulai, bendera berkibar, spanduk berjajar, pakaian necis mendadak agamis, janji-janji disebar seakan memberikan angin segar, sedikit membual, nggak jadi soal. Kursi-kursi dibungkus mewah, diperebutkan penuh gairah. Katanya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, tapi itu katanya. Ketika yang jadi tujuan adalah uang dan kekuasaan, apakah suara rakyat sungguh didengarkan? Ketika lobi dan uang berbicara, apakah suara rakyat memang masih berharga? Dan kita tetap antri di bilik suara, merayakan pesta, lupa dengan realita, lupa dengan yang ada di baliknya. Terima kasih kawan-kawan atas atensinya. Salam kebangkitan Islam.